Tak bisa dipungkiri jika kesadaran membuang sampah bangsa Indonesia masih sangat minim. Alhasil, di berbagai tempat, sampah-sampah menggunung merusak pemandangan. Untungnya masih ada yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dengan mencintai sampah. Terkesan aneh memang, tapi itulah yang dilakukan Feby sejak beberapa tahun lalu. Dengan telaten, ia mengumpulkan sampah-sampah plastik untuk dibuat berbagai kerajinan unik bernilai rupiah, berupa tas atau dompet. Pada awalnya, Feby tak mendapat dukungan warga. Ia dianggap aneh karena suka mengumpulkan bekas kemasan minuman dan sabun cuci. Walau diiming-imingi sejumlah uang, warga tetap menolak mengumpulkan sampah plastiknya. Ya awalnya ya sulit sekali ya, kan banyak orang yang nggak mau ngumpulin ya, alasannya ya kotor kan, banyak tikus, banyak kecoak gitu. Ya cuman disuruh ngumpulin sampahnya aja kok, maksudnya mau digunain sama kita gitu ya, mau dibikin kerasa sama kita, tapi malah mereka itu malah lebih ke membuangnya gitu loh. Berhadapan dengan reaksi warga yang antipati terhadap usahanya, Feby pantang mundur. Tekadnya bulat, ia harus terus berjalan demi lingkungan yang lebih baik. Ia tak bosan-bosannya memberikan penerangan pada warga akan pentingnya gaya hidup yang sehat dengan menjaga alam. Lambat laun warga mulai tertarik dengan penjelasan Feby. Mereka mulai paham pentingnya mendaur ulang sampah. Apalagi setiap sampah plastik yang diberikan kepada Feby bernilai rupiah. Yang sobeknya serong, jadi sobeknya itu harus lurus gitu ya. Jadi biar bisa kepake semua gitu. Jadi kalau serong itu nanti malah kebanyakan yang buang jadi sampah. Hitung-hitungannya sampah terpilah itu 5.000 sekilo bersih, cuman kalau kotor tuh 4.000. Sampah saset minuman dan sabun cuci yang dikumpulkan Feby tak semua dalam kondisi bersih. Pernah suatu waktu, Feby mengalami pengalaman yang buruk akibat sampah kotor yang tersimpan cukup lama. Begitu ia membersihkannya, Feby seketika terkejut melihat keberadaan hewan-hewan kecil dalam sampah plastik yang dikumpulkannya. Yang milahin sampah itu nggak telaten buat milah ya. Jadi sampah itu campur, ya udah kita terima aja lah daripada nggak ada ya. Akhirnya kan sampah bekas es itu bungkus es gitu kan, basah, otomatis basah. Terus udah gitu berminggu-minggu, berbulan-bulan itu. Pas begitu sampai rumah kan kita pilah tuh, kita buka karungnya, kita pilah-pilah. Nah di situ kan sampah basah, ya otomatis banyak itu belatungnya. Sampah plastik yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat Feby menjadi berbagai kerajinan tangan yang unik dan bernilai rupiah. Namun sayang, banyak yang meremehkan karena dianggap berbahan sampah. Sampah aja mahal. Harga tas dan dompet berbahan plastik yang dibuat dengan sepenuh hati ditawar dengan harga yang sangat murah. Seakan menghina kreativitas Feby dalam membuat produk berbahan sampah. Feby mencoba bersabar dengan kelakuan pembelinya itu. Biasanya kayak gitu masyarakat biasa yang belum belum pernah tahu cara bikinnya seperti apa kayak gitu. Jadi disangkanya itu tuh barang murah gitu. Jadi nggak tahu cara bikinnya susah, jadi ditawar dengan harga yang sangat rendah. Itu bagian dari usaha kita harus siap untuk melayani pelanggan seperti apapun. Membuat kerajinan berbahan sampah didapat dari pelatihan dan pembelajaran secara otodidak. Hasilnya tentu saja tidak mengecewakan. Lewat tangan terampil Feby, tercipta aneka produk unik dari bahan yang terbuang. Semuanya bernilai rupiah. Feby tak menyimpan ilmunya untuk dirinya saja. Ia juga menularkan keterampilan membuat kerajinan berbahan sampah plastik
pada orang-orang di sekitarnya agar mereka mendapat tambahan penghasilan. Workshop diadakan secara gratis bagi siapa saja yang berminat di daerah Sumberjaya, Tambun, Bekasi. Senang walaupun saya hidupnya istilahnya saya pas-pasan ya. Buat saya sendiri, saya keluarga pas-pasan, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain itu senang banget. Kan ketika ada orderan datang, kan nggak mungkin kita pegang sendiri gitu. Berarti kalau kita melibatkan orang lain, ya orang lain itu kan dapat rezekinya juga gitu. Itu kalau yang mau belajar datang ke rumah, mau ke gerai ke toko kami gratis, mau belajar, monggo silahkan gitu. Ilmu dan keterampilan yang ditularkan Feby tak membuatnya kehilangan pelanggan. Peminat produk-produk limbah plastiknya justru semakin meningkat, sehingga berdampak pada penjualan yang semakin besar. Terbukti, ilmu yang disebarkan justru membawa banyak keberkahan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodakoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ar-Rabi. Awalnya itu kita kan namanya ilmu kita ini ya kayak takut kesaing gitu ya. Kalau kita kasih ke orang takut kesaing, tapi ternyata enggak, kita udah buktikan sendiri. Jadi kalau kita berbagi ilmu sama orang lain justru kita itu malah lebih berkah gitulah. Usaha pembuatan kerajinan limbah plastik yang dirintis Feby kemudian menjadi mapan dan menguntungkan. Namun hidup tak bisa ditebak. Tiba-tiba saja Feby didera masalah. Feby, itu gimana sih paketan saya nggak nyampe-nyampe? Udah di WA, udah di chat berapa kali? Saya udah bayar pesanan, nyampenya kapan? Sedangkan saya mau dipakai. Ia dituduh melakukan penipuan oleh salah seorang pelanggannya. Gara-gara pesanan barang tak kunjung sampai di tangan pelanggan. Padahal sudah dibayar lunas. Feby pun langsung dilabrak di toko miliknya. Ayah ceritanya kan pernah beli banyak gitu ya, banyak. Terus udah saya kirim, tapi ternyata belum sampai juga, kelewat gitu ya. Untungnya konflik tak berlangsung panjang setelah Feby memberikan penjelasan. Apalagi setelah ditelusuri lebih lanjut, pesanan barang belum sampai ke rumah pelanggan karena telatnya jasa ekspedisi pengiriman barang. Sang pelanggan pun menyadari kekeliruannya dan meminta maaf kepada Feby. Kok tega banget gitu, orang begitu ya, sampai nangis juga sih gitu. Tapi kan pas begitu kitanya sadar ya itu emang bagian dari usaha kita, emang itu banyak kerikil-kerikil begitu yang harus kita lewati gitu. Seorang muslim dikatakan tak sempurna imannya jika belum menunjukkan komitmen untuk menjaga kedamaian. Mendamaikan atau islah sangat ditekankan dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Tidak akan masuk surga kalian sebelum beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum saling menyayangi. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling menyayangi? Sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Tahapan produksi kerajinan tas, dompet, dan sepatu dari daur ulang sampah plastik dimulai dari proses pembersihan sampah. Jika sudah bersih, bekas kemasan minuman atau sabun cuci selanjutnya dilipat dan dianyam mengikuti pola tertentu. Pekerjaan ini adalah yang paling sulit dan membutuhkan ketelitian ekstra. Jika berbeda motif sedikit saja, maka akan mengubah keseluruhan hasilnya. Proses terakhir adalah memasang aksesoris tambahan agar tampilan produk menjadi lebih cantik.
Tas itu harga ada yang 100, 150, 170 sama 220. Kalau deterjen itu biasa aja sih, seperti bungkus minyak kayak gitu. Jadi kalau deterjen bisanya dibikin goodie bag, jadi tas belanja. Itu kisaran harganya 30.000. Iya, bagus banget gitu. Dari di rumah kan ini jadi limbah, sampah aja gitu. Saya pikir nggak bakalan jadi sesuatu. Ternyata saya lihat di sini, ini sampah deterjen jadi tas, bisa dibawa ke pasar, dibuat belanja.